Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Akhwati fid din rahimakumullah, ibu-ibu sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan kepada kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk dan hadir di tempat yang mudah-mudahan Allah berkahi ini, di tempat yang mudah-mudahan Allah turunkan para malaikat yang mengistighfarkan kita semua. Karena tidaklah kita duduk di sini kecuali dengan satu niat utama, yaitu menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan keikhlasan bagi diri kita semua. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ibu-ibu sekalian, melanjutkan mabahas kita tentang kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis tentang pokok-pokok agama yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan masih hadis nomor 29, kita belum selesai hadis tersebut, tinggal di ujungnya insyaallah. Tapi kita baca dulu dari awal supaya nyambung. Al-hadits at-tasi' wal 20, hadis ke nomor 29, an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Muadz bin Jabal semoga Allah azza wa jalla meridainya, beliau berkata, qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Aku berkata, kata Muadz bin Jabal, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tolong beritahu kepadaku tentang satu amalan yang amalan ini dapat memasukkan diriku ke surga, menjauhkan aku dari api neraka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad sa'alta 'an 'azim. Engkau telah bertanya sesuatu perkara yang azim, yang besar, yang agung. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu alaihi. Dan sesungguhnya hal tersebut dimudahkan bagi orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan kepadanya. Apa saja amalan tersebut? Yang pertama, rukun Islam. Ta'budullah la tusyriku bihi syai'ah. Engkau menyembah hanya kepada Allah dan jangan berbuat kesyirikan. Engkau beribadah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah, engkau mengerjakan zakat, menunaikan zakat. Yang keempat, wa tasumu Ramadan, puasa Ramadan. Yang kelima, wa tuhajjul bait,
engkau melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Thumma qal, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muadz bin Jabal, "Ala adulluka ala abwabil khairis, ala adulluka ala abwabil khair?" Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan? Pintu-pintunya nih. Kalau tadi kan amalan yang bisa masukkan seorang ke dalam surga, rukun Islam jelas. Nah, pintunya yang bisa menjadikan seorang mudah melakukan itu semua. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-shaumu junnah. Yang pertama, puasa adalah perisai. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma' an-nar. Dan sedekah akan menghapuskan dosa, menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Wassalatu rajul fi jawfil lail. Yang kedua sedekah. Setelah yang pertama saum, puasa sunnah, yang kedua sedekah, infak. Yang ketiga wasalatul rajul fi jawfil lail. Salatnya seorang laki-laki di tengah malam. Maksudnya apa? Qiyamul lail, salat malam. Dia tiga nih. Kunci dari apa? Kunci-kunci kebaikan. Abwabul khair, pintu-pintu kebaikan, ini nih pintunya. Jadi setelah apa? Setelah seseorang melakukan yang wajib dari rukun Islam, tambah yang sunnah. Contoh yang sunnah 3, puasa sunnah, kemudian apa? Infak, sedekah, kemudian apa? Salat malam. Nah, tiga-tiganya ini ada dalam mutiara Ramadan. Betul, Bu? Tiga-tiganya nih, puasa, kita puasa terbiasa sebulan full pada bulan Ramadan. Sedekah, begitu juga bulan Ramadan, tiap hari insya Allah sedekah. Salat malam, begitu juga kan gitu. Nah, pertanyaan besarnya adalah, apakah mutiara-mutiara tersebut, itu amal saleh yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan tersebut, masih kita langgengkan sampai sekarang atau tidak? Insya Allah tidak, betul, insya Allah. Insya Allah apa? Saya nggak tahu. Insya Allah sih insya Allah aja, betul ya. Insya Allahnya kenceng, tidaknya pelan. Insya Allah tidak. Iya, saya ngeliat sini, masya Allah semua ini istiqomah semua kayaknya, masya Allah. 3 hal nih. Ini pintu-pintu kebaikan. Makanya hadis ini terkenal dengan hadis tentang abwabul khair, hadis tentang pintu-pintu kebaikan. Jadi setelah seseorang melakukan yang wajib-wajib, maka tambah dengan yang apa? Yang sunnah. Nah, ini penting nih. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah di dalam surat As-Sajdah ayat ke-16 dan 17, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka sampai apa? Allah Azza wa Jalla menyiapkan. Subhanallah, ini saking indahnya surga nih, bayangkan. Saking indahnya surga, kata Nabi SAW, Rasul bersabda, Allah berfirman, aku menyiapkan kepada hamba-hambaku yang saleh keindahan surga itu, mata ini gak pernah ngelihatnya, telinga ini gak pernah mendengarnya, bahkan terlintas dalam hati manusia pun gak bisa. Saking indahnya surga. Di antaranya ini, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Gak ada satupun orang yang mengetahui balasan yang disembunyikan oleh Allah bagi mereka disebabkan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Kenapa? Karena 3 hal ini amalan yang bisa disembunyikan. Yang pertama, puasa sunnah. Bisa sembunyikan? Bisa, insya Allah. Yang kedua, sedekah. Bisa disembunyikan? Bisa. Yang ketiga apa? Salat malam. Lebih bisa lagi, betul ya? Karena mereka melakukan amalan tersebut secara tersembunyi, ikhlas berarti maksudnya, maka Allah Azza wa Jalla sembunyikan juga pahala yang akan didapatkan bagi mereka semua dari surga yang sangat luar biasa indahnya. Yang mata ini nggak pernah melihatnya, telinga ini nggak pernah mendengar suara seindah itu, bahkan terlintas dalam hati manusia pun nggak pernah sama sekali. Saking indahnya surga dibalas oleh Allah. Kemudian kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil amr wa amudihi wa dhirwatu sanamihi. Maukah aku kabarkan kepadamu wahai Mu'adz
tentang pokok segala perkara. Pokok segala perkara. Kemudian tiangnya, kemudian puncaknya. Berarti apa? Tunasnya paling bawah, akarnya, tiangnya, kemudian apa? Puncaknya. Qultu bala ya Rasulullah, maka aku katakan bala ya Rasulullah, mau Rasulullah, apa itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ra'sul amri al-Islam. Jelas. Pokok segala perkara adalah Islam. Nah, ini akarnya dulu nih. Orang mau berbuat baik seperti apapun, tapi kalau dia bukan Islam, hilang, haba'an manthura. Allah nggak akan balas di dunia, Allah nggak akan balas di akhirat, hanya Allah balas di mana? Di dunia. Orang kafir sebaik apapun, masa masuk neraka, Ustaz? Iya, masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak melakukan akhlak yang paling tinggi, itu akhlak kepada siapa? Allah tabaraka wa ta'ala, beribadah hanya kepada Allah, malah menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan, kan gitu. Karena banyak zaman sekarang yang hal seperti ini nih dikutak-kutik nih. Akidah kaum muslimin, orang yang meninggal mati membawa dosa kesyirikan selain Islam, agamanya selain Islam maksudnya, maka pasti mendapatkan api neraka, kekal dalam api neraka. Itu akidah Islamiyah, jelas, subhanallah. Yang pertama, ra'sul amr al-Islam, pokok dari segala perkara Islam. Wa amuduhus shalah, tiangnya apa? Salat. Berarti kalau tiang ini nggak ada, bangunan itu akan ada atau roboh? Roboh. Makanya banyak ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja keluar dari Islam. Bayangkan, subhanallah. Sebagian ulama mengatakan dia nggak keluar dari Islam, tapi melakukan dosa besar yang sangat luar biasa besarnya. Lebih besar daripada dosa berzina, merampok, makan riba dan seterusnya, meninggalkan sholat. Berapa banyak kaum muslimin sama sekarang ngelihat anaknya nggak sholat biasa aja. Tapi coba kalau ngelihat anaknya zina, wah digebukin, ya apaan tahu tuh. Coba kalau ngelihat anaknya berbuat sesuatu yang buruk, dari amal-amal keburukan dosa, wah. Tapi kalau ingin ninggalin sholat, ya ntar gak sholat, Ustaz. Dosanya jauh lebih besar daripada maksiat-maksiat yang lain tuh, selain kesyirikan jelas ya. Dientengin. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak dari agama ini apa? Jihad di jalan Allah. Jadi nggak mungkin ada jihad kecuali dasarnya benar, tiangnya benar, baru atasnya pasti benar. Nggak mungkin orang ingin melakukan tiba-tiba jihad tapi sholatnya nggak pernah, dasarnya Islamnya masih kacau, ditanya tentang kesyirikan nggak tahu, ditanya tentang tauhid nggak tahu, mustahil. Nah ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih, maukah aku tunjukkan kepadamu wahai Muadz bin Jabal tentang apa yang bisa menjaga semua itu, yang bisa menjaga apa semua itu, perkara wajibnya, sunnahnya, kemudian 3 hal tadi itu, pokok perkara, tiangnya, dan ujungnya. Apa yang bisa menjaga itu semua? Kuffa 'alaika hadza fa akhadha bi lisanihi. Beliau mengambil lisannya, kemudian mengatakan, nih jaga ini nih. Berarti yang bisa menjaga itu semua apa? Lisan. Perhatikan baik-baik. Lisan. Maka mustahil seseorang bisa istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla kalau dia tidak bisa menjaga lisannya. Gak bisa. Gak bisa sama sekali. Dan ini yang akan kita bahas pada kesempatan berbagi ini. Ini yang belum nih. Faqultu ya Nabi Allah, maka aku berkata, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih. Apakah kita akan dihisab? Apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita ucapkan ini nih? Maka Rasul mengatakan, thaqilatka ummuka, celaka ibumu hai Mu'adz. Ini bukan mendoakan, tapi ini kebiasaan orang Arab, kata para ulama, seperti ini. Maksudnya apa? Masa engkau nggak tahu seperti itu gitu? Kalau bahasa kita seperti itu. Wa hal yakubbun nas fin nar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah ada manusia yang tersungkur wajah mereka atau apa? Dada mereka disebabkan karena hasil dari lisan mereka. Berarti dari keburukan apa? Keburukan mereka. Wajah mereka, hidung mereka tersungkur di neraka Allah disebabkan karena buah keburukan lisan mereka. Hadis ini hadis yang hasan sahih diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan juga yang lainnya. Yang insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan bahas yaitu tentang masalah apa tadi? Lisan. Masalah apa?
Karena lisan ini ternyata yang menjadi kunci dapat menjaga itu semua tuh. Perkara wajib, perkara sunnah, pokok segala perkara, tiangnya, puncaknya, itu yang bisa jaga ternyata ini nih, lisan. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Anas bin Malik, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqimu qalbuhu. Iman seseorang tidak akan istiqamah sampai hatinya istiqamah. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Hati seseorang tidak akan pernah istiqamah sampai lisannya istiqamah. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan keistiqomahan hati dengan keistiqomahan iman, dan mengkaitkan keistiqomahan iman dengan keistiqomahan lisan. Subhanallah, bayangkan, luar biasa. Wala yadkhulu rajulunil jannah la ya'manu jaru bawa'iqahu. Dan orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukan-keburukannya, maka dia enggak akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, berarti menunjukkan, makanya kalau ibu-ibu buka sekali tentang contoh kiat-kiat supaya istiqomah, pasti ada nyambung masalah lisan. Pasti itu. Kenapa? Karena Rasul yang mengatakan, maukah aku tunjukkan kepadamu wahai Mu'ad tentang yang bisa menjaga semua itu. Kalau ini lepas, yang semua itu pasti akan lepas juga tuh. Lisan seseorang, bayangkan. Hati-hati, subhanallah. Karena ternyata banyak manusia yang tersungkur di neraka Allah Azza wa Jalla karena keburukan apa? Lisannya. Dalam hadis yang lain lebih luar biasa lagi. Hadis ini ada yang mengatakan hasan riwayatnya, ada yang mengatakan dhaif, tapi Syekh Al-Albani rahimahullah taala menghasankan hadis ini. Riwayatkan dari Imam At-Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbah ibnu Adam fa innal a'dha' kullaha tukaffirul lisan." Apabila waktu pagi tiba, maka seluruh anggota badan kita akan menyatakan ketundukannya kepada lisan kita. Fataqul, kemudian seluruh anggota tubuh kita ini akan berkata kepada lisan kita masing-masing, Ittaqillah fina, wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah terkait kami. Fa innama nahnu bika, karena sesungguhnya kami hanya ngikutin engkau doang. Kami hanya mengikuti dirimu. Subhanallah, bayangkan ikhwan. Kami cuma ngikutin engkau. Fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna. Kalau engkau lurus istiqamah, kami pun akan lurus istiqamah. Tapi kalau engkau melenceng belok, kami pun akan juga melenceng. Allahu akbar. Ternyata sama seperti hadis tadi itu, betul ya? Keistiqomahan iman dan hati seseorang ternyata sangat berpengaruh tentang keistiqomahan lisan seseorang. Maka perhatikan ibu-ibu nih. Kenapa saya katakan ibu-ibu? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ternyata paling banyak penghuni neraka itu siapa? Wanita. Di antara sebabnya yang pertama, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka tidak pandai berterima kasih, nggak pandai bersyukur akan kebaikan suami yang diberikan kepadanya. Yang kedua, dalam hadis yang lain, wa yakthurnal la'nah, dan mereka banyak melaknat. Maksudnya apa? Mereka jarang untuk bisa menjaga lisan mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebutkan, subhanallah. Nah, karena itu sebelum kita berbicara, mikir dulu. Ini penting nih. Jadikan pikiran kita dan hati kita ada di depan lisan kita. Bukan lisannya di depan, pikirannya sama hatinya di belakang. Kalau orang seperti ini pasti nyesel nih. Jadikan pikiran dan hati kita di depan, lisannya di belakang. Sehingga sebelum mengucap sesuatu keluar dari lisan kita, pasti kita akan berpikir dulu, saringannya kuat nih. Kita akan berpikir, kita akan mencerna dengan hati kita, ini manfaat atau madarat nih buat saya. Oh, madarat, udah tinggalin lah. Oh, manfaat Ustaz, insya Allah manfaat. Tayyib. Tanya lagi yang kedua, ada perkataan lain yang lebih bermanfaat nggak? Bayangkan, luar biasa. Kalau ada perkataan lain, pilih itu. Kalau nggak ada, wah ini yang paling bermanfaat insya Allah Ustaz. Ngomong Ustaz, nanti dulu, sabar.
Waktunya tepat nggak untuk kita ngomong nih? Coba bayangkan, luar biasa para ulama mengatakan waktunya pas nggak? Terkadang perkataannya manfaat, masya Allah nggak madarat. Ada perkataan lain enggak, insya Allah ini perkataan yang paling manfaat. Waktunya tepat enggak? Lagi capek misal, lagi lapar nasehatin orang, ngamuk orang, ceritanya subhanallah, lagi panas terik, waduh. Ketika orang itu tenang, betul ya, mungkin satu hobi dengan dirinya, ngobrol santai, ini baru masuk nih biasanya nih, contoh dakwah masalah itu ya. Kemudian contoh selain itu apa lagi? Waktunya insya Allah pas tuh Ustaz. Thayyib, orang yang akan kita sampaikan ini nih, perkataan ini, siap nggak nerima yang apa yang kita katakan? Oh, nggak siap, diam dulu, betul ya? Ada orang yang waktunya insya Allah waktunya pas Ustaz. Orangnya nggak siap untuk menerima apa yang kita katakan. Ujung-ujungnya akhirnya apa? Berantem. Ujung-ujungnya akhirnya madarat, keburukan bukan kebaikan. Perhatikan nih, kalau pikiran dan hati seseorang di depan lisannya di belakang. Ini pikirannya, ini hatinya, baru lisannya. Ini gak akan menyesal orang ini. Betapa banyaknya kata para ulama orang-orang yang menyesal karena berbicara, dan betapa sedikitnya orang-orang yang menyesal karena diam. Karena apa? Diam. Hadis yang sudah kelewati hadis itu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah kata-kata yang baik, atau apa? Ngomong. Enggak, atau diam. Atau ngomong aja terserah. Enggak, diam, kata Nabi. Allahu Akbar. Ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan bagi diri kita 2 telinga dan 1 lisan, ada hikmahnya kata para ulama. Ibn Hibban mengatakan dalam kitabnya Radhatul Uqala, agar manusia lebih sering mendengar daripada banyak berbicara. Kita lebih senang jadi pembicara atau pendengar? Pembicara. Iya, jujur, bagus jujur, masya Allah, bagus jujur. Saya apresiasi kejujuran ibu-ibu, masya Allah ya. Kita lebih senang jadi pembicara daripada pendengar, betul ya? Allah, ngomong kerja, subhanallahiladzim. Semua mau ngomong, betul, sahih, subhanallah. Ini ngomong, nggak ada yang dengerin akhirnya. Semua ngomong, subhanallah. Perhatikan baik-baik. Dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya, Ibnu Majah dalam Sunannya dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kata Abu Ayyub, ada seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta nasihat. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ausini, tolong nasihati aku. Maka Rasul memberikan 3 nasihat yang sangat luar biasa. 3 nasihat ini 3-tiganya harus kita kerjakan nih. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'." Apabila engkau berdiri dalam salat, jadikan salatmu seperti salat perpisahan. Allahu Akbar. Kalau kita bisa menjadikan setiap salat kita seperti ini, coba bagaimana khusyuknya tuh, bayangkan. Ini yang pertama. Kalau kita ingin salat, jadikan salat kita seperti salat apa? Salat terakhir, salat perpisahan. Yang kedua, ini syahid bahasan kita masalah lisan. Rasul menyebutkan wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghada. Jangan engkau mengatakan sesuatu yang membuatmu minta maaf di kemudian hari. Ini yang saya katakan tadi, berpikir sebelum berbicara. Jangan engkau mengatakan satu perkataan yang menjadikan dirimu minta maaf setelahnya, nyesel berarti. Ya Allah, kenapa saya ngomong itu tuh? Saya harus minta maaf sama dia ini. Jangan engkau berbicara sesuatu yang menjadikan dirimu meminta maaf setelahnya. Subhanallah. Ini Islam nih, bayangkan. Luar biasa nih. Karena terkadang kita, Allahu Akbar, ngaji, masya Allah, ngomong nyelekit sama orang tetap aja tetap jadi tuh. Ini salah nih, ada yang nggak benar berarti ini. Subhanallah. Karena seharusnya ilmu yang bermanfaat, salah satu buahnya membuahkan apa? Membuahkan al-amal salih wal akhlaqul karimah. Membuahkan amal saleh dan akhlak yang mulia. Salah satu bentuk akhlak adalah apa? Menjaga lisan, hifdzul lisan. Ini yang kedua nih. Jangan kalian mengatakan satu perkataan yang membuat kalian minta maaf setelah di kemudian hari.
Yang ketiga, wajma'il iyas mimma fi yadayin nas, kumpulkanlah keterputusasaan dari apa yang ada di tangan manusia. Maksudnya apa? Jangan pernah bergantung kepada manusia dan hanya bertawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Pasti selamat orang ini, pasti bahagia orang ini. Di mana hatinya dia gantungkan kepada manusia, pasti nyesel orang ini. Tapi kalau hatinya digantungkan hanya kepada Allah, pasti dia akan bahagia. Syahid bahasan kita yang kedua, jangan kalian mengatakan satu perkataan yang menjadikan kalian minta maaf setelahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya akan sebutkan banyak riwayat tentang masalah ini. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, al-muslim, seorang muslim yang hakiki nih, lihat, kita punya nggak ciri ini nih, seorang muslim yang hakiki, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang benar, seorang muslim yang hakiki adalah seseorang muslim lainnya selamat dari keburukan lisannya dan tangannya. Seorang muslim yang hakiki ketika muslim lainnya selamat dari keburukan lisannya, selamat dari keburukan tangannya, maka dia muslim hakiki itu. Kalau kita seorang muslim, kerjaan kita zalimin orang dengan tangan kita, kerjaan kita ternyata nyakitin hati orang dengan lisan kita mungkin, Rasul katakan bukan seorang muslim yang hakiki loh, bayangkan. Betul? Bahkan dalam hadis yang lain, dalam riwayat Muslim disebutkan, ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul muslimina khair?" Siapa orang muslim yang paling terbaik wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang muslim paling terbaik. Maka Rasulullah SAW menjawab tadi itu, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang paling terbaik adalah ketika muslim lainnya selamat dari keburukan lisannya dan tangannya. Ini muslim paling terbaik. Perhatikan baik-baik. Subhanallahil azim. Pantaslah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'id, man yadman li baina lihiyaihi wa baina fakhidhaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin untukku di antara dua janggutnya dan di antara dua pahanya, maka aku jamin bagi dirinya surga. Di antara dua janggutnya maksudnya apa? Mulut, lisan. Di antara dua pahanya maksudnya apa? Kemaluan. Karena dalam hadis lain, dua lubang yang paling sering memasukkan manusia ke neraka Allah, al-famu wal faraj, mulut dan kemaluan. Lisan dan kemaluan. Perhatikan baik-baik. Barang siapa yang bisa menjamin di antara dua janggutnya, di antara dua pahanya, aku jamin bagi dirinya surga. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallahil. Gampang susah, Bu? Ada yang jawab susah, ada yang jawab susah gampang. Berarti kalau susah gampang, susahnya lebih banyak tuh. Kalau susah gampangnya lebih banyak harus sebetulnya. Dalam hadis yang lain, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Sesungguhnya di surga ada kamar-kamar, ruangan-ruangan yang sangat luar biasa indahnya. Yang kamar tersebut, ruangan tersebut, luarnya terlihat dari dalamnya, dalamnya bisa terlihat dari luarnya. Seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Intinya begitu. Intinya saking indahnya, menggambarkan saking indahnya kamar di surga tersebut. Disiapkan untuk siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, a'addallah liman alanal kalam. Allah azza wa jalla sediakan yang pertama ciri orang tersebut yang dapatkan kamar di surga yang sangat indah ini, barang siapa yang membaguskan lisannya, membaguskan perkataannya, alanal kalam, dia lembutkan perkataannya. Satu. Yang kedua, wa at'amat ta'am, memberikan makan kepada orang lain. Wa sallu bin nasi wan nasu niyam, dan salat di malam hari ketika manusia dalam keadaan apa? Tidur. Nah, salah satu syahid bahasan kita adalah orang-orang yang melembutkan perkataannya, membaguskan ucapannya, dia akan dapatkan satu ruangan, satu kamar di surga yang sangat luar biasa indahnya.
yang tidak ada yang mengetahui indahnya kecuali Allah Azza wa Jalla, saking indahnya kamar tersebut. Nah, VIP, Masya Allah, sahih betul. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah. Subhanallah, saya pikir apaan kok kenceng amat suaranya, Masya Allah. Sesungguhnya ada seorang hamba mengatakan satu perkataan min ridwanillah, yang perkataan itu mengundang ridha Allah Azza wa Jalla. La yulkilaha balan, dia nggak anggap perkataan tersebut. Ini berarti orang yang baik nih. Dia berkata satu perkataan ini dia anggap remeh, tapi ternyata mendatangkan keridhaan Allah pada satu perkataan ini. Yarfa'uhu Allahu biha darajat, dengan satu perkataan itu Allah Azza wa Jalla tinggikan derajatnya di surga. Dan sebaliknya, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalima min sakhatillah, dan sesungguhnya ada seorang hamba berkata dengan satu perkataan mengundang kemurkaan Allah. Satu perkataan, bayangkan, mengundang kemurkaan Allah. La yulqilaha balan, dia anggap remeh perkataan itu. Cuma begini doang kok. Apa kata Nabi SAW? Yahwi biha fi jahannam. Gara-gara sebab itu Allah Azza wa Jalla lemparkan dia ke neraka jahannam. Satu perkataan. Allahu Akbar, subhanallah. Riwayat lain menyebutkan, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yahwi biha fin nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya ada seorang hamba mengucapkan satu perkataan yang dia tidak fikirkan apa dampak dari ucapan itu. Dianggap remeh biasanya. Ternyata akan menjadikan dirinya masuk ke neraka sejauh antara timur dengan barat, kata Nabi SAW. Hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi, innar rajula la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san. Ada seorang laki-laki, seorang hamba Allah berkata dengan satu perkataan yang dia nggak anggap perkataan itu tuh, dia anggap remeh perkataan itu. Dia nggak apa? Dia tidak anggap, dia tidak pikirkan apa dampak dari perkataannya tersebut. Satu perkataan, bayangkan. Yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Gara-gara satu perkataan tersebut Allah Azza wa Jalla akan masukkan dirinya ke neraka 70 tahun perjalanan. Pertanyaan besarnya adalah, berapa perkataan yang sudah kita keluarkan dari lisan kita, Ibu sekalian? Apakah itu mengundang keridhaan Allah atau kemurkaan Allah? Apakah itu menjadikan kita dapatkan surga Allah atau dapatkan neraka Allah? Ini satu perkataan loh, bayangkan. Satu perkataan. Allahu Akbar. Ini yang dikatakan oleh para ulama, kewajiban wajib bagi setiap muslim dan muslimah benar-benar menjaga lisannya. Dia tidak keluarkan dari lisannya kecuali kebenaran, kecuali kebaikan. Dia fikirkan sebelum dia mengeluarkan sesuatu. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang kalian ucapkan kecuali ada malaikat pengawas yang selalu hadir mencatat dari apa yang kita ucapkan tersebut. Allahu Akbar. Maka pantaslah ketika Nabi SAW menyebutkan apa? Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Tuba ini bisa diartikan beruntung. Beruntunglah seseorang. Bisa diartikan juga mendapatkan pohon tuba. Jadi di surga ada namanya pohon tuba, kata Nabi. Pohon tuba ini subhanallah, thiyabu ahlil jannah tukhraju min akmamiha. Pakaian penghuni surga itu keluar dari kelopak tangkai dari pohon tuba ini. Jadi kalau dikatakan tuba bisa diartikan dua, mendapatkan keberuntungan dan mendapatkan pohon tuba di surga. Bagi siapa? Liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Yang dia dapatkan buku catatan amalnya di hari kiamat ternyata banyak istighfarnya. Yang banyak apa? Istighfar, berarti yang banyak zikir, betul ya? Baca Quran, istighfar, sesuatu yang bermanfaat. Kalau ternyata dia dapatkan catatan amalnya ternyata gibahin orang, bohong, betul ya? Fitnah, mengadu domba, kira-kira dapat tuba nggak tuh, Bu? Hah?
Subhanallah. Tuba bukan tuba bahasa Indonesia ya. Air tuba dia, bukan. Tuba bahasa Arab nih. Allahu akbar, subhanallah. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abghadikum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah ats-tsartsarun wal mutasyaddiqun wal mutafahiqun." Sesungguhnya orang yang paling aku benci, kata Nabi. Nauzubillah, jangan menjadi orang seperti ini, Bu. Orang yang paling dibenci oleh Nabi dan paling jauh kedudukannya dengan majelisku di hari kiamat nantinya, paling jauh adalah orang yang mempunyai akhlak yang buruk. 3 disebutkan Nabi akhlak buruk dalam hadis ini. Yang pertama, ats-tsartsarun. Tsartsar itu kalau bahasa Arab biasanya disebut orang yang bawel. Tsartsar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan tsartsar ini adalah orang yang banyak berbicara dan sering memotong pembicaraan orang. Ini termasuk akhlak yang buruk, perhatikan ya. Ketika orang lagi ngomong, dengerin, jangan dipotong, kan gitu. Yang kedua, al-mutasyaddiqun. Orang yang mutasyaddiqun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang yang banyak berbicara pula dan ketika berbicara sok difasih-fasihkan. Supaya apa? Supaya mata orang tertuju kepada dirinya. Yang ketiga, al-mutafaihiqun. Mutafaihiqun ini mutakabbirun, orang yang sombong. Syahid bahasan kita yang pertama nih, orang yang paling dibenci oleh Nabi dan paling jauh kedudukannya, majelisnya dengan Nabi SAW di hari kiamat adalah orang yang banyak berbicara, dia nggak bisa jaga lisannya dan akhlaknya buruk, dia sering memotong pembicaraan orang lain. Allahu akbar. Allahu akbar, subhanallah. Maka pantaslah ketika apa? Muadz bin Jabal bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadzuna bima la takallamu bih." Wahai Nabi Allah, apakah kita kelak akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita ucapkan ini nih? Subhanallah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa hal yakubbun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Bukankah ada manusia yang wajah mereka atau hidung mereka tersungkur di neraka Allah karena buah dari lisan mereka? Buah di sini bukan buah yang baik, tapi buah keburukan dari lisan mereka, jelas. A'udzubillahi min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Ada satu pertemuan di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah ta'ala, seorang khalifah dari kalangan Bani Abbasiyah, Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid satu hari memanggil banyak ulama datang ke istananya. Salah satu ulama yang dipanggil, ada 2 orang ulama. Nah, ini menarik nih. 2 orang ulama ini dua-duanya ahli qiraat. Ahli qiraat tahu ya, ahli baca Al-Quran. Dan ahli lughah, ahli bahasa Arab, nahwu, sharaf dan seterusnya. Namanya Al-Kisai dan Al-Yazidi. Yang satu namanya Al-Kisai, satu namanya Al-Yazidi. Ceritanya dari 2 orang ulama ini nih. Diundang oleh Harun Ar-Rasyid. Maka tibalah waktu sholat, dan kelihatannya waktu sholat jahriyah karena dua-duanya ini jahar, maghrib dan isya kelihatannya. Tibalah waktu sholat. Maka ketika tiba waktu sholat, Al-Kisai disuruh jadi imam. Fadhal, silahkan. Maka Al-Kisai baca surat Al-Kafirun, dan Allah takdirkan beliau salah dalam baca surat Al-Kafirun. Ini ahli qiraat loh. Hatta manusia tetap bisa salah. Nabi SAW aja bisa salah, betul ya? Ahli qiraat, sudah jangan tanya 30 juz sudah salah baca surat Al-Kafirun. Ya kayak kita lah, betul ya? La a'budu ma ta'budun, la a'budu ma ta'budun. Mana ini ujungnya ketemu-temu ini? Kalau a'budu mulu nih, subhanallah. Betul ya? Biasa, manusiawi. Selesai sholat, maka Al-Yazidi nyamperin Al-Kisai. Kalau bahasa kita sekarang nyinyir lah. Ini hati-hati nih. Lisan bahaya. Al-Yazidi mengatakan apa? Masa ulama qiraat di kota Basrah ini bisa salah dalam baca surah Al-Kafirun sih?
Faham? Persis seperti kebanyakan kita sekarang. Imam salah diomongin, imam ini diomongin, terus subhanallah, dapat pahala terus tuh imam, luar biasa tuh. Masa ahli qiraat di kota Basra bisa salah dalam baca surah Al-Kafirun doang? Al-Kisai diam aja. Tiba waktu sholat selanjutnya, Al-Yazidi disuruh jadi apa? Imam, gantian, betul ya? Apa yang terjadi? Allah Azza wa Jalla takdirkan Al-Yazidi salah dalam baca surat Al-Fatihah. Ibu-ibu baca surat Al-Fatihah merem, insya Allah saya yakin nggak salah, betul ya? Allah ini ulama qiraat loh, bayangkan salah surat Al-Fatihah yang nggak masuk akal gitu sudah. Apa kata Nabi? Al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan apa? Amal perbuatan. Salah Al-Fatihah, salah nih, bayangkan nggak masuk akal itu. Selesai sholat, Al-Kisai nyamperin gantian Al-Yazidi. Tapi ini nasihat bagus ini, masya Allah. Bukannya letuk, bukan apa nyinyir. Wahai Al-Yazidi, ihfadz lisanak. Wahai Al-Yazidi, jaga lisanmu. La taqul fatubtala. Jangan engkau mengatakan suatu perkataan yang menjadikan dirimu dapat bala karena perkataanmu itu. Kenapa? Innal bala muwakkalun bil mantiq. Karena biasanya bala itu turun dari Allah dari keburukan lisan seseorang. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita ngomong, rem dulu Bu, betul ya? Mikir dulu, ini dapat pahala atau dapat neraka ini? Perhatikan baik-baik, mikir dulu sebelum ngomong. Hati-hati, luar biasa nih. Banyak dari kita subhanallah tahu ayatnya, tahu hadisnya, tapi susah banget Pak Ustadz ya. Minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Perhatikan baik-baik. Karena itu kajian-kajian tentang lisan ini kajian yang harus sering kita dengar nih subhanallah. Supaya kita dicas terus subhanallah. Berpikir sebelum berbicara dan berbuat. Seorang ulama yang bernama Yunus bin Ubaid berkata, "Ma ra'aitu ahadan lisanuhu minhu ala balin illa ra'aitu dzalika fi sa'iri 'amalihi." Allahu Akbar. Tidaklah aku melihat seseorang yang menjaga lisannya, lihat, tidaklah aku melihat seseorang nih, dia jaga lisannya, kecuali aku melihat itu berpengaruh pada seluruh amalannya. Allahu Akbar. Dia jaga lisannya, itu pasti berpengaruh kebaikan bagi seluruh amalannya. Dan sebaliknya, wala fasada mantiqu rajulin qad illa araftu dzalika fi sa'iri 'amalih. Dan betapa banyaknya lisan seseorang yang aku ketahui membawa kepada keburukan pada seluruh amalannya tersebut. Kenapa? Karena lisannya nggak bisa dia jaga. Ini dikatakan tadi nih, bahwa lisan itu menentukan apakah seseorang bisa dapatkan surga atau neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadis tentang orang yang bangkrut di akhirat, bukan bangkrut dunia, bangkrut akhirat. Kalau orang bangkrut di dunia, masih ada waktu dan kesempatan, masih bisa move on, betul ya? Masih bisa berubah, masih bisa merubah kebangkrutannya jadi keberhasilan karena ada waktu dan kesempatan. Tapi kalau bangkrutnya di akhirat, na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Rasul bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu tuh? Kalau kita ditanya orang bangkrut berarti siapa? Orang yang perdagangannya rugi, betul ya? Rasmalnya apa? Modalnya hilang, masalah duniawi semua. Maka para sahabat juga menjawab seperti itu. Al-muflisu fina ya Rasulullah, man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut di antara kita nih, menurut pandangan kita, adalah orang yang tidak memiliki dirham, nggak punya harta. Itu bangkrut tuh. Maka yang dimaksud Nabi bukan bangkrut dunia tadi, tapi bangkrut apa? Akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut dari umatku, mayyati yaumal qiyamah bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi. Orang yang datang nanti di hari kiamat bawa pahala salatnya, bawa pahala puasanya, bawa pahala zakatnya, sedekahnya. Bayangkan dia datang nih, ini pahala salat saya, ini pahala puasa saya, ini pahala zakat saya, sedekah saya. Tapi lanjutannya apa?
wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Tapi dia datang juga ternyata dengan membawa dosa, mencela, menuduh. Bayangkan, dia datang juga dengan apa? Mencela orang, menuduh orang, memakan harta orang, bahkan menumpahkan darah, memukul orang dengan kezaliman. Berarti dia datang dosa kepada siapa? Manusia. Dia datang dengan pahala banyak nih, sholatnya, puasanya, zakatnya, wah luar biasa, masya Allah. Tapi datang juga dengan dosa kepada orang lain. Ini kata para ulama, kalau kita punya dosa sama orang lain, selesaikan di dunia dulu. Karena kalau nggak selesai di dunia, pasti Allah akan selesaikan di mana? Di akhirat. Saya kan udah taubat Pak Ustaz, utangnya lunas dong. Ya nggak bisa, enak aja, subhanallah. Utang berarti dosa kepada siapa? Manusia. Selesaikan sama manusia hutangnya. Saya kan udah taubat Pak Ustaz, nggak perlu minta maaf sama manusia dong. Salah, minta maaf sama manusia beda. Dosa kepada Allah dengan dosa kepada makhluk ini beda, perhatikan baik-baik. Kalau dosa kepada makhluk, selesaikan di dunia terlebih dahulu, minta keridhaannya, kan gitu. Sebelum di akhirat ini apa? Hanya ada dua. Yang di akhirat nggak ada dolar, nggak ada ATM, nggak ada euro, nggak ada real, nggak ada rupiah, nggak ada. Yang ada hanya dua, pahala atau dosa. Ima pahala kita diambil oleh orang tersebut atau dosa dia diberikan kepada kita. Dan itu yang dilakukan Allah. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka diambillah pahala dirinya diberikan kepada fulan, diberikan kepada fulan, diberikan kepada fulan. Pahala tadi tuh, pahala apa tadi? Salat, puasa dan zakat. Diberikan sini, ini. Pahalanya habis, sudah banyak, masih banyak yang ngantri. Coba bayangkan, naudzubillah min dzalik. Masih banyak yang ngantri yang dia zalimin di dunia ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa in faniyat hasanatuhu, jika pahalanya itu habis, qabla an yuqdha ma alaihi, sebelum semuanya ini selesai nih, ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha fin nar, maka akan diambil dosa-dosa orang tersebut, diberikan kepada dirinya dan dia dilempar ke api neraka Allah azza wajalla. Ini orang yang bangkrut nih, bangkrut akhirat. Naudzubillah min dzalik, ya Allah karim, subhanallahil azim. Coba bayangkan bagaimana bahayanya ketika seseorang tidak bisa menjaga apa? Lisannya. Maka para ulama mengatakan di antaranya Al-Imam Muhammad ibn Ajlan rahimahullahu ta'ala berkata apa? Perkataan seorang muslim itu nggak boleh lepas dari 4 hal. Coba lihat diri kita masing-masing, Bu. Perkataan kita mengandung 4 hal ini atau sama sekali nggak mengandung 4 hal ini. Perkataan seorang muslim, kata Al-Imam Muhammad ibn Ajlan, nggak boleh lepas dari 4 hal. Yang pertama, zikrullah, berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Zikir kepada Allah. Yang pertama, berzikir kepada Allah. Yang kedua, tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, membaca Al-Quranul Karim. Yang ketiga, bertanya atau menjawab tentang permasalahan agama. Dia nanya masalah agama atau dia jawab masalah agama. Bertanya atau menjawab tentang permasalahan agama. Bertanya atau menjawab tentang permasalahan agama. Yang keempat, berkata tentang urusan dunia yang dia perlukan. Yang keempat, berkata tentang urusan dunia
Lanjutan nih, bukan cuma itu doang, yang dia perlukan, yang dia butuhkan. Berarti kalau yang nggak perlu, yang nggak butuh, nggak usah apa? Nggak usah ngomong. Saya mau tanya ya Ibu, kalau kita praktekkan perkataan ini, lebih banyak ngomong atau lebih banyak diam? Hah? Coba tes nih. Hah? Pulang dari sini, azamkan saya mau praktekkan perkataan Muhammad bin Ajlan, subhanallah. Apa Bu? Saya ngisi di salah satu tempat, saya ngomong ini nih, asal lisan nih. Dan depan saya ibu-ibu semua, sama persis nih kayak gini nih. Saya ngomongin perkataan Muhammad bin Ajlan seperti ini, ada 4 dan seterusnya. Nanti pulang Bu, praktek Bu ya. Depan suami, depan anak dan seterusnya. Kenapa biasanya cecoetan mungkin, biasanya bawel, kok diem aja ini kenapa? Marah, sakit? Nggak. Ana lagi praktikkan perkataan Muhammad bin Ajlan. Masya Allah. Ada satu ibu-ibu di samping saya sama kita. Waduh Pak Ustadz, nanti kalau kita kayak begitu ntar suami kita ngomong, kenapa ente kesambet setan gagu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berarti biasanya kayak gimana tuh, bayangin, subhanallah. Hah? Allahu Akbar, subhanallah. Saya ngisi kajian nggak pernah dapetnya setan gagu kecuali di situ tuh, subhanallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada aja jawabannya, subhanallah. Allahul musta'an. Ada kulihal, itu yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah hal tersebut. Maka ternyata yang menjadi kunci keberhasilan seseorang bisa dapatkan surga Allah, bisa mengerjakan yang wajib, menambah yang sunnah, pokok ajaran Islam, tiangnya, ujungnya adalah tidak lain tidak bukan lisannya. Itu adalah apa? Lisannya. Maka belajar sedikit demi sedikit, walaupun terkadang lost, terkadang lepas, nggak apa-apa. Istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah, balik lagi ke rules aslinya. Saya mau jaga lisan saya mau dapatkan surga, kan gitu. Dan itu bisa insya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untukmu. Harus semangat, harus sungguh-sungguh, kan gitu. Yang kedua apa? Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Karena tanpa bantuan Allah nggak mungkin kita bisa berhasil. Yang ketiga apa? Wala ta'jiz, dan jangan lemah. Jangan lemah secara hati dan jangan lemah secara fisik. Dapat insya Allah. Perkara apapun, 3 hal ini nih. Semangat, sungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuknya, baik itu masalah duniawi atau ukhrawi. Minta pertolongan kepada Allah, jangan pernah lemah, jangan pernah malas. Nah, maka insya Allah dia akan dapatkan keberhasilan tuh. Tapi kalau 3 ini nggak ada, jangan harapkan keberhasilan bagi dirinya. Maka tadi saya katakan sedikit demi sedikit belajar. Sama seperti orang dorong mobil, Bu. Dorong pertama kali berat, tapi ketika rodanya itu mulai berputar, maka rasa beratnya itu akan apa? Enteng, kan berkurang sedikit. Sama seperti itu. Merubah kebiasaan kita, pola hidup kita yang memang biasa kita lakukan itu bertahun-tahun, nggak mudah memang, subhanallah. Tapi dengan usaha yang maksimal, minta pertolongan kepada Allah terus menerus, Allah Azza wa Jalla akan berikan itu. Dengan syarat jujur memang niatnya ingin berubah. Ingin selalu apa? Berubah ke arah kebaikan, ke arah yang lebih baik dan seterusnya, subhanallah. Maka semoga Allah Azza wa Jalla jaga lisan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang menjaga lisan kita. Dan ini termasuk apa? Mutiara-mutiara Ramadan. Nah, salah satu mutiara Ramadan adalah menjauhi dosa dan maksiat. Salah satunya menjaga lisan. Ketika Ramadan di siang hari, kita nggak berani gibahin orang, kenapa? Wah, nanti pahala puasa anak habis, Ustaz. Kan gitu ya? Tapi ketika taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna minkum, apa yang terjadi? Kan udah minta maaf, Ustaz. Fala haula wala quwwata. Enggak salah.
madrasah Ramadan, sekolah Ramadan itu harus kita teruskan, kan gitu ya. Mutiara Ramadan yang sudah kita dapatkan harus kita teruskan. Puasanya lanjutin puasa sunnah, salat malamnya lanjutin, tilawatul Qur'annya lanjutin, sedekahnya lanjutin. Salah satunya apa? Menjauhi dosa dan maksiat. Salah satunya jaga lisan, kan gitu. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau nggak susah, nggak ada, memang dapetin surga memang begitu, Bu, betul ya? Kalau dapat di surga gampang, itu namanya leha-leha, bukan usaha yang maksimal, kan gitu. Harus ada usaha yang maksimal di dalamnya. Surga Allah Azza wa Jalla bisa didapat bagi orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan bagi diri kita untuk bisa mengamalkannya. Silakan, mungkin ada yang bertanya.